Karish dan Shalom. Grace and peace from God the Father, Son, and Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara di mana saja berada. Pada minggu ini kita akan mendalami firman Tuhan. Kita lihat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Berhubungan dengan arti gambar dan rupa Allah tatkala Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. The reading of the Word of God is taken from Genesis chapter 1, verse 26 and 27. It's about the image and the likeness of God as God created Adam and Eve. Let us hear the Word of God. Marilah kita mendengar firman Tuhan Allah kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca dan yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saya ingin membaca dua ayat ini juga dalam bahasa Inggris. I'm going to read this Word of God also in English as I am taken from New International Version, NIV. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he and those who hear and listen to the Word of God. The image and likeness of God. Gambar dan
rupa Allah. Apa itu? Bagaimana bisa demikian? Dan kenapa Tuhan mau membuat manusia dalam gambar dan rupanya? What is the meaning of the image and likeness of God? How it is work? In connection with our life and in connection with our Lord Jesus Christ and in connection with God Himself. And why He need to create man like that. Minggu lalu saudara kita mendalami bagaimana Tuhan Allah menciptakan Adam dari debu tanah, kemudian Dia menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, dan firman Tuhan berkata setelah nafas itu dihembus ke dalam hidung Adam, maka Adam menjadi jiwa yang hidup. Last week when we learn about how God created Adam from Adamah, from the ground, and then He breathed the breath of life into Adam's nostrils. And the Bible says at the last part of Genesis chapter 2 verse 7, and the man became the living soul. We learned about the meaning of the living soul last week. And it says, the living souls actually the same with the spirit of man. And in that you have the mind, the will, the desires, faith, imagination, reasoning in man. Kita belajar bahwa tatkala manusia itu menjadi jiwa yang hidup, di dalam jiwa itu atau roh itu terdapat akal budi, terdapat imajinasi, terdapat kepercayaan, terdapat pengetahuan, terdapat kemauan yang datangnya dari Tuhan. Dan kita belajar juga bahwa jiwa itu bukanlah bersifat material. Beda dengan tubuh yang bersifat material. Tubuh yang bersifat material bisa mati, sementara jiwa atau roh itu yang bersifat tidak material tidak mati. Tetapi tatkala manusia mati, roh atau jiwa itu kembali ke Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban atas hidupnya, atas kelakuannya, atas tindakannya, atas pikirannya, atas actionnya. We learn about the soul as the immaterial, non-physical element inside man, which is different from man's body, who contains of material thing which is come from the earth or ground. So when man died or dies, his body gone, became ground, while his soul or his spirit
is going back to God and has to give responsible of all his action and thought and imagination and action while he is living in this earth. So because of that, I would like to go deeper on the meaning of this living soul by seeing the Word of God from Genesis chapter 1, when God mentioned that God made man, male and female, in the image and likeness of himself. So that's why I would like to share with you that I understand the meaning of it, the goal of it, and how it works for our life in connection with God and specifically also with our Lord Jesus Christ. Oleh karena itu, saudara, pada minggu ini saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan itu di dalam gambar dan rupanya, agar supaya kita bisa mengerti lebih dalam artinya, tujuannya, dan bagaimana itu bisa dihubungkan dengan Tuhan dan juga dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari saudara kita melihat ke teks firman Tuhan pada minggu ini. Let us go to see the text in this week in Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Kita melihat lebih dalam bagaimana Tuhan menjelaskan tentang penciptaan manusia itu sendiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebelum kita menggali lebih dalam arti gambar dan rupa Allah itu, saya ingin menggali kata firman Tuhan di sini karena hal ini datang dari Tuhan sendiri. Karena Alkitab berkata bahwa tatkala Tuhan rencana untuk menciptakan manusia menurut gambar itu, dia dahulu memberikan statement dengan kata-katanya sendiri. So God, before creating man in his image and his likeness, he made a statement by saying, let us make man in our image and likeness. So the Word of God starts or begins with, and then God said in English, then God said. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia dia bilang berfirmanlah Allah. Tuhan berkata, berfirmanlah. Dalam bahasa Inggris didahulukan dengan kata Tuhan, kemudian berkata. Lalu Tuhan berkata. Saya melihat kata Tuhan di sini sebagai subjek, sebagai the actor, sebagai the author, sebagai the initiator, sebagai the former, sebagai the fashioner, sebagai the designer, the maker. Jadi sebelum kita melihat lebih dalam tentang the action, the forming, the action and forming and fashioning, a making of God in his action, I would like to focus first in God as the subject. Kita harus melihat dahulu Tuhan sebagai subjek dari pekerjaan penciptaan. Subjek
subjeknya adalah Tuhan. Aktornya adalah Tuhan. Pembuat, penciptanya adalah Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang menciptakan. Manusia adalah objeknya. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Objek manusia. Oleh karena itu belum bisa kita melihat arti dari action menciptakan dalam gambar Allah itu dan manusia sebagai objek tanpa kita melihat subjek. Harus kita lihat subjek. Harus kita lihat subjek. So we have to see the subject first, and then we see the predicate, and then we see the object, which is the man. The subject is God, the actor is God, and it says there the name of God. To understand God, we can only understand Him through His name. Untuk memahami Tuhan, kita harus melihat nama Tuhan, karena nama Tuhan itu menggambarkan siapa itu Dia. Minggu-minggu yang lalu kita sudah menggali tentang nama Tuhan, Yahweh, Allah perjanjian, yang setia, yang mau berelasi. Sementara di bagian pasal 1 dari ayat 1 sampai terakhir, berbicara tentang nama Tuhan itu sebagai Elohim, Allah pencipta. Nama Allah Yahweh belum muncul di pasal 1. Karena belum berbicara secara dalam tentang manusia dalam actionnya. Di dalam pasal 1 berbicara lebih banyak tentang action Tuhan sebagai pencipta. Tapi saya mau lihat lebih dalam dari arti nama Elohim itu sendiri yang artinya Allah pencipta. Di dalam grammar tata bahasa Ibrani, Allah itu disebut sebagai El. Yang menarik adalah saudara dalam bahasa Ibrani di dalam ayat-ayat ini, sekarang khusus di ayat 26, tidak dikatakan bahwa inilah firman dari El, tetapi inilah firman dari Elohim. El itu artinya Allah, tunggalnya dalam bentuk tunggal. Tata bahasanya itu. Sementara tatkala digabung dengan akhiran im, Elohim, itu menunjukkan plural atau jamak, lebih dari satu. Jadi sangat menarik saudara tatkala kita lihat Tuhan di sini punya nama adalah Allah pencipta yang bukan tunggal tetapi jamak. Harusnya setiap orang yang mau belajar firman Tuhan secara dalam bertanya, kenapa nama Tuhan ini, nama Tuhan Elohim, tidak saja disebut El sebagai nama Tuhan yang tunggal, tetapi Elohim. Ada akhiran im yang menunjukkan jamak, lebih dari satu. So I like to see more about the name of God. As before we learn about the name of God as the covenant God, Yahweh, the faithful God who is always with the people, who says His name is I am who I am. But now we will learn more about the meaning of His name Elohim, which is in Hebrew. The name Elohim with suffix im underlines or emphasizes plural, which is more than one or singular. Why? And I can answer here directly that in my understanding, that shows the Trinity. One but three, three but one. Ini saudara sudah sekaligus menunjukkan tentang ketritunggalan Allah. Di mana
satu Allah, tetapi sebenarnya lebih dari satu pribadi. Karena ada imnya itu. Ada jamaknya. Jadi pemahaman ketritunggalan Allah sudah bisa kelihatan di dalam nama Elohim itu sendiri. You see here that the name of God Elohim here already showed the meaning of triune God as one God with three persons. Because not only says here the name of God El, but Elohim. Elohim menggarisbawahi bahwa ada satu Allah, tetapi Allah itu jamak. Ada satu Allah, tetapi ada pribadi yang lebih dari satu. Nah, saudara, kalau kita baca lebih lanjut, ternyata lebih jelas lagi di dalam kalimat yang berikut. Dia katakan, baiklah kita. Ini menambah pengertian lagi lebih dalam bahwa memang Allah kita ini satu, tetapi pribadinya lebih dari satu karena disebut kata kita. Dalam bahasa Ibrani juga bicara tentang itu. Bahasa Inggris juga sama, bahasa Indonesia juga sama terjemahannya. Dan kita semua mengerti bahwa tatkala Alkitab katakan kita, itu berarti harusnya lebih dari satu pribadi. So you see in the next words that coming up after that, it said, let us. The word us means more than one person. Let us make. That means God in his personal contains of more than one person. Even the one God. So now you see the word Elohim emphasizes the plural, which is more than one person. Or one person. And then you go more than that. God says, let us. That means also emphasizes more than one person, even though one God. One God with more than one person. And that's why in New Testament you understand more that we are believing in triune God. Jadi saudara, tatkala kita belajar dari bagian nama Tuhan Allah yang namanya Elohim, sekarang lanjut dengan kata berikut, baiklah kita. Sekali lagi menekankan tentang keberadaan Allah yang satu Allah, tetapi pribadinya lebih dari satu. Kalau tidak mungkin dia berkata, baiklah kita. Harusnya secara logik atau secara logika, secara tata bahasa harus dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah saya atau saya mau menjadikan. Harusnya begitu. In English you have to say, and God said, let me make the man according or in my image. Kata kita di sini justru muncul dua kali dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga, let us make man in our image. Jadi ada kata im, ada kata us, dan ada kata our. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, Allah tentu namanya Elohim. Kemudian baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 3 kali penekanan, saudara. Jadi kalau kita belajar tentang subjek, tentang Allah sendiri, ini sudah menunjukkan
tentang Allah kita yang kita sembah seperti yang dia kenalkan diri di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, makin jelas kepada kita bahwa memang Allah yang kita sembah ini satu Allah tiga pribadi. Sudah dari Kejadian sudah jelas ini. Jadi kalau kita back to the Bible, kita percaya pada satu Allah tiga pribadi itu bukan adalah hasil imajinasi buatan manusia. Memang Alkitab bilang begitu. Dan kalau kita percaya Alkitab adalah merupakan firman Allah, maka kita harus terima bahwa firman Allah atau Allah sendiri mengatakan bahwa dia satu Allah tiga pribadi. Tidak bisa kita tolak itu. We cannot refuse what God has said in His word, that He is one God, but as one God, there are more than one person, and that's why it's not El only, but Elohim. And that's why it's not me who is going to make man, but let us. And that's why we are going, or God's going to make man according to our image, not my image. Tuhan tidak katakan bahwa maris atau saya mau membuat manusia menurut gambarku, tetapi gambar kita. Saya berharap saudara bisa melihat hal ini sebagai hal yang penting berhubungan dengan pengajaran tentang Allah Tritunggal. Karena pengajaran ini juga banyak ditolak dan didebatkan dan tidak disetujui dan diolok-olok bahkan dan dihina oleh banyak orang lain. Yaitu urusan dia. Dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tatkala dia kembali ke surga untuk menghadap Tuhan, apakah dia percaya atau tidak, dia harus berhadapan dengan Tuhan untuk Tuhan menjawab kepada dia. Bahwa apakah dia betul pegang pengajaran itu Allah Tritunggal atau bukan, itu masing-masing harus bertanggung jawab. Each of us must take responsible to God, whether you believe in God as God in three persons or God just one person. Or maybe don't believe in God at all. That's your own problem. But we have to follow the word of God. And I myself see this shows that triune God clearly being explained here, underlined here by God. Di sini saya percaya bahwa Tuhan sendiri menunjukkan bahwa dia adalah Allah satu, tetapi lebih dari satu pribadi. Hanya dengan kata nama Elohim, kata kita yang dua kali muncul. Kata kita juga ada muncul lagi, lanjut saudara, di dalam pasal yang ke-2 dan pasal yang ke-4. Kita akan bisa melihat nanti di waktu yang lain, tetapi saya ingin menekankan saja di dalam pasal 1 ini berhubungan dengan kata kita, kemudian yang kata Elohim, untuk menekankan bahwa subjek, aktor, pencipta, pembuat manusia ini adalah Allah Tritunggal. Yang kita kenal Bapa, Putra, atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, tatkala di perjanjian baru makin jelas kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, pribadi yang kedua, itu menjadi jelas kena dan cocok dengan ayat ini. Dengan demikian tatkala Roh Kudus dicurahkan, menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan dalam ayat ini betul, bahwa ada tiga pribadi, Bapa pencipta, Putra sebagai datang sebagai manusia, sebagai penebus, dan Roh Kudus dicurahkan sebagai pengudus. Menurut saya ini hiburan yang luar biasa, bahwa apa yang kita percaya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli, 12 pengakuan iman atau aku percaya itu, atau yang kita percaya dalam pengakuan iman Athanasius, Nisea,
dan berbagai pengakuan tentang ketritunggalan yang lain. Itu bukan khayalan manusia saja, tetapi memang itu berdasarkan firman Allah. Then you see that our faith in our triune God, Father, Son, and Holy Spirit is not a human imagination or human creation and making it up, but actually based on the Word of God. And so you see it summarized in the Apostle Creed, and Nicene Creed, and Athanasian Creed, Athanasius Creed, and all other creeds that believe in God as the Father, Son, and Holy Spirit as the Creator, Redeemer, and Sanctifier. Allah Tritunggal ini, saudara, berkata di dalam ketritunggalannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Saudara sudah paham kata menjadikan? Memang di sini digunakan satu kata yang lain namanya asah, yang artinya menjadikan. Selain asah itu ada yatsar yang kita sudah belajar. Kemudian ada kata bara yang kita juga sudah belajar sebelum, tentang Tuhan ciptakan sesuatu dari yang tidak ada, ex nihilo. Jadi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang Tuhan menciptakan manusia dari barang yang sudah ada, dan kata yang dipakai yatsar atau di sini asah. Tuhan menciptakan manusia itu dalam minggu lalu kita sudah belajar, itu diciptakan dari debu tanah. Dan bersama dengan itu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, dan Adam menjadi jiwa yang hidup. Ini ada hubungannya minggu lalu dengan minggu ini. Tatkala dikatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan dia menjadi jiwa yang hidup. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dia menciptakan manusia di pasal 2 dan pasal 7 itu. Fisiknya maupun jiwanya atau rohnya. Sementara di dalam pasal yang ke-1 ayat 26, tatkala Tuhan meringkaskan tentang karya penciptaannya di hari ke-6, dia katakan bahwa dia menciptakan manusia itu yang tentu dari debu tanah, tetapi manusia yang diciptakan itu, yang menjadi jiwa yang hidup itu, di dalam gambar dan di dalam atau menurut rupanya. Sekarang pertanyaan yang kita mau jawab, apa itu arti gambar dan rupa Allah? So now we have to answer the question about the meaning of the image and the likeness of God. What is that? What is that? Apa artinya gambar dan rupa Allah? Tuhan lagi berbicara di sini tentang gambar dan rupa Allah itu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Tatkala dia katakan manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Tuhan mau katakan bahwa manusia itu spesial sekali. When he says that he is going to make man in his image and his likeness, emphasizes the specification and the glory and the culmination or climax of his creation. Because none of his creation was made in his image. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara, karena Tuhan di dalam sejarah penciptaan tidak pernah satu hasil ciptaan pun yang disebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia, betapa spesialnya manusia, betapa terhormatnya manusia, betapa luar biasanya manusia itu. Makanya saudara ya dengan saya yang adalah manusia,
haruslah memikirkan betapa pentingnya posisi kita sebagai manusia di atas seluruh ciptaan yang lain. We are to thank God because we are made by God above everything, more than anything that He has created, because only man that He made in His image and His likeness. Dengan berkata demikian, saudara, kita harus belajar lebih dalam apa yang dimaksud menurut gambar dan menurut rupa manusia. Mengapa binatang tidak demikian? Mengapa ikan-ikan tidak demikian? Mengapa ternak tidak demikian? Mengapa burung-burung di udara tidak demikian? Mengapa pohon-pohon tidak demikian? Mengapa semua benda tata surya, galaksi yang ada di langit itu tidak demikian? Mengapa pohon-pohonan tidak demikian? Mengapa daratan tidak menurut gambar dan rupa Allah? Hanya manusia saja. Menurut saya ini ada dalam cinta kasih Tuhan. Ada dalamnya hikmat Tuhan. Ada dalamnya perhatian Tuhan. Dan menurut saya ini adalah the climax, tujuan dari Tuhan menciptakan seluruh bumi ini agar manusia dapat menikmatinya itu dan berelasi dengan Tuhan. So the point of God in making man like this, because He loves man, He pay attention to man, He likes man, He wants man to enjoy His creation. He wants man to organize everything that is made. So that shows that man is the climax of His hands made or His work. Makanya saudara, Dia tidak menciptakan yang lain dalam image-nya atau gambar dan rupanya, hanya manusia. Saya mencari tahu apa arti itu, dan firman Tuhan menjelaskan sendiri tentang firman-Nya, bahwa yang dimaksud dengan gambar atau rupa Allah itu, kata gambar dan kata rupa dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya sering dipakai ganti-ganti. Jadi kalau sering dipakai ganti-ganti, saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Tuhan menjadikan manusia dalam gambarnya. Jadi kata gambar dan rupa itu sebenarnya kata sinonim yang sama yang dipakai dalam gaya bahasa Ibrani untuk menekankan satu poin. Jadi tidak ada bedanya. Jadi gambar dan rupa itu adalah sama. Nah, gambar dan rupa itu dijelaskan oleh Alkitab sendiri di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah itu atau gambar Allah itu adalah berhubungan dengan pengetahuannya dan kebenarannya. Saya dahulu baca dalam bahasa Inggris. Let us go and see in English translation, Ephesians chapter 4 verse 23, and then we go to Indonesian one. Kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, Efesus pasal 4, saya akan baca ayat yang ke-23. Saya baca saja dari ayat 20. You, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. Verse 23, to be made new in the attitude of your minds. Dibuat baru di dalam minds atau di dalam akal budi, di dalam pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia dia bilang begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan
pikiranmu. Nah, itu berhubungan dengan knowledge, yaitu kebenaran. Kalau kita hubungkan dengan pengajaran katekismus, dijelaskan di sana bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan kebenaran yang dihubungkan dengan posisi sebagai nabi. Posisi jabatan Tuhan Yesus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Di situ menjelaskan tentang kebenaran, tentang pengetahuan kekudusan, dan tentang kesucian. So you see the word image and likeness are actually the same. It's synonym. That's how the Hebrew works like that. In Hebrew, they try to say same thing twice just to emphasize same thing. And the meaning of that is actually, if you compare with Ephesians chapter 4, verse 23, it says that we are called to be new in our spirits and knowledge according to the image of God. You can also see in Colossians chapter 3 verse 10 as well, talking about the knowledge according to the image of God. Jadi dalam image of God itu, atau likeness of God itu, atau rupa dan gambar itu, ada pengetahuan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu memiliki pengetahuan. Binatang tidak punya itu. Burung tidak punya itu. Ikan-ikan tidak punya itu. Benda-benda penerang dunia dan daratan dan laut tidak punya kemampuan pengetahuan seperti yang manusia dapat. Yaitu tentu berhubungan dengan akal budinya. Bersama dengan itu manusia memiliki kehidupan kesucian, kekudusan. Yang mana binatang tidak punya itu. Gambar atau rupa Allah itu menunjukkan kekudusan, pengetahuan, kekudusan. Selain ada pengetahuan dan kekudusan, ada juga kebenaran. Binatang tidak punya itu. Burung-burung, ikan-ikan, tanaman, daratan, benda-benda penerang tata surya tidak punya kemampuan untuk bertindak dalam kebenaran. Hanya manusia saja. Jadi saudara, apa itu arti gambar dan rupa Allah? Yaitu manusia diciptakan Allah di dalam atau menurut gambarnya atau rupanya, di dalam pengetahuan, di dalam kekudusan, dan di dalam kebenaran. Pengetahuan tentu berhubungan dengan akal budinya. Mind. Kebenaran itu berhubungan dengan jiwanya itu. Tentu ada akal budi di situ, jiwanya itu. Kesucian atau kekudusan juga berhubungan dengan jiwanya itu. Maka yang kita belajar minggu lalu, tatkala Tuhan katakan dia menjadi jiwa yang hidup, di dalam jiwa yang hidup itu ada kepengetahuan, ada akal budi, ada kebenaran, ada kekudusan. Ini satu yang luar biasa sekali yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka manusia tatkala diciptakan itu memiliki akal budi yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, memiliki kekudusan yang sempurna, dan memiliki kebenaran, dan tidak ada dosanya, dan tidak ada kotornya.
waktu dia diciptakan. Sehingga manusia bisa memuliakan Tuhan di dalam pengetahuannya. Manusia dapat memuliakan Tuhan di dalam kekudusannya. Manusia dapat memuliakan Tuhan di dalam kebenaran hidupnya. Itu yang Tuhan maksudkan. That is the point of God in making man. That man can serve Him in his knowledge, his mind, his attitude, his action, his feeling, his holiness, and his unseen, no sin. He has a perfect heavenly way of life. He can live focused in God, God-centered life. He can communicate with God with his knowledge. He can serve God with his truth and his holiness. Manusia bisa melayani Tuhan dengan pengetahuannya, berkomunikasi dengan Tuhan dengan pengetahuannya, melayani Tuhan dengan kebenaran-kebenaran, dan juga mengasihi Tuhan dengan kesuciannya. Memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan oleh karena gambar dan rupa Allah ini. Binatang tidak bisa. Hanya manusia saja yang bisa. Makanya saudara, tatkala Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus, di dalam kehidupan mereka itu, betapa indahnya hidup itu. Makanya Taman Firdaus itu adalah semacam surga waktu itu. The paradise at that time supposed to be the heaven life for man. Makanya paradise itu harus hilang di bumi. Kita tidak tahu di mana lagi. Karena dosa itu seperti datang dan menghapus. Dan Tuhan menghilangkan itu paradise. Dan kita harus menunggu untuk paradise yang akan datang. Yang mana kita harus dibaharui. Dan Tuhan kasih jalan, yaitu hanya bisa lewat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menikmati paradise itu. Tapi sebenarnya kalau tanpa dosa, harusnya seluruh bumi ini adalah paradise untuk kita. Harusnya. If there is not sin, then all this earth should be the paradise for us, should be the heavenly life for us, should be the heavenly place for us. Because there is no sin, there is no hate, there is no hurt, there is no fight, there is no stress, there is no depressed, there is no killing, there is no lying, there is no anything bad, even killing and hate. Semua akan menjadi indah kalau tidak ada dosa. Dosa itulah yang datang membawa kesusahan, penderitaan, perkelahian, kebencian, strategi busuk, kejahatan, penipuan, pembunuhan, kebencian, dan kematian. Dan tentu timbul juga penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Yang harusnya tidak perlu itu. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu itu. Semua tidak ada. Makanya saudara, kita butuh tempat surga yang baru, paradise baru yang kita sudah belajar dari kitab Wahyu, supaya kita bisa menikmati yang sebenarnya, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam pengetahuan yang luar biasa, dalam kekudusan yang luar biasa, dalam kebenaran yang sempurna. Dan itu tidak bisa kita dapat dengan kemampuan kita, karena kita semua kotor. There is none of us can get that and can serve God like that, can be like that perfectly. None of us. And that's why the Bible says no one are holy or is holy, but everyone is actually sin and supposed to be punished. And that's why God sent His Son. Karena itulah Tuhan mengirim Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal, sebagai bukti kasihnya, agar supaya dia bisa datang dan memenuhi semua tuntutan Allah secara adil, dan dia harus dihukum agar lewat dia dan apa yang dia alami dan dia penuhi itu kita boleh diselamatkan. Maka kita butuh iman.
We need faith to be saved by the grace of God. Kita butuh iman supaya kita bisa diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Charis yang dapat membawa shalom. Rahmat yang membawa kedamaian. Kedamaian kembali antara kita dengan Tuhan Allah. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Dia menciptakan kita secara sempurna, tapi kita dengan sadar menolak itu dan melawan Tuhan dan mengikuti iblis, maka seluruh turunan manusia jatuh di dalam dosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik lagi, tapi hanya bisa kembali melayani Tuhan dan bisa buat baik hanya lewat pertolongan Tuhan, yaitu lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Maka kita butuh firman dan Roh Kudus. Kita butuh Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa kembali menjadi manusia yang baru. Itulah yang dibicarakan di dalam kitab Efesus pasal 4. So we must believe in Jesus so that we can be safe and becoming new creation and so become new man. New man through Jesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak ada harapan apa-apa. Kita tidak bisa diselamatkan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu untuk berbuat baik. Dan dasar perbuatan baik itu diselamatkan. Tidak bisa. Membutuhkan juru selamat Tuhan Yesus yang bisa membawa kita pada keselamatan. Makanya Tuhan Yesus datang sebagai Raja, Imam, dan Nabi. So Jesus must come as Son of God, come becoming man like us in order to save us, in order to fulfill the work, action that man should have done. Tuhan Yesus datang sebagai Adam kedua untuk menunjukkan kepada seluruh anak-anak Adam bahwa harus mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus. Maka dia datang mengganti Adam, memenuhi seluruh perintah Tuhan itu dan menunjukkan bagaimana Adam itu harus hidup, bagaimana anak-anak Adam itu harus hidup, bagaimana saudara dan saya itu harus hidup. Maka dia datang membaharui kita, di dalam dia kita menjadi ciptaan yang baru, di bawah pimpinan Roh dan Firman, dan kita bisa mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dan mengajar kepada kita isi pengetahuan yang harus kita punya. Tadi sudah kita dengar tentang pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. We already learn about the meaning of the image of God, the meaning of the likeness of God, which is in knowledge, truth, righteousness, and holiness. So Jesus, as the second Adam, came just like Son of Man, and he shows to us the meaning of the image of God, which is in heavenly knowledge. Makanya dia datang sebagai nabi untuk menunjukkan dan mengajarkan kepada kita apa arti memiliki pengetahuan surgawi itu di dalam gambar Allah. Hanya nabi saja yang bisa menjelaskan kepada umat apa isi pengetahuan tentang Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dan program Allah dan janji-janji Allah. Hanya nabi saja yang bisa mengungkapkan tentang siapa itu Allah dan hati Allah dan kasih Allah dan janji Allah. Only the prophet are the one who can open the secret heart of God, which is the knowledge about God, the knowledge about His promise, the knowledge about His love, the knowledge about His action, the knowledge about His care, the knowledge about His wisdom, the knowledge about His feeling. Everything about God is or are mentioned through the prophet. And after the prophets in the Old Testament, Jesus himself as Son of God came down
and opens the heart of God. And that is the beauty and the deep of love. That's where it says, so great love of God. The love of God is so great in Jesus. Because Jesus, as God himself, came down and talked about God. Came down and talked about his heart. Came down and talked about his feeling. Came down and talked about his desire. Came down and talked about his will. Came down and talked about his everything, about his care and his wisdom, etc. We are to be happy that we have God himself came down and explain and teaches about everything about God. Only by that our knowledge might come to be like the knowledge that Adam supposed to have. Hanya lewat itu saja sehingga kita bisa mengerti tentang Allah seperti bagaimana pemahaman yang harusnya Adam dan Hawa itu punya. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua pengetahuannya menjadi drop down. Pengetahuan kesucian dan kebenaran dan tentang surga itu menjadi hilang. Makanya manusia mencari-cari Allah dan membuat berhala dan ini dan itu. Lari dari penyembahan yang benar. Karena dosa itu, karena iblis itu menarik dia keluar. That's why men become lost spiritually, psychologically, sociologically. In his mind, he do not know God anymore. He lost. He needs to know God. And that's why God, before Jesus came, provided through his prophets, his servants. Makanya Tuhan menyiapkan hamba-hambanya datang lewat nabi-nabinya di perjanjian lama untuk memimpin bangsa Israel di perjanjian lama itu supaya mereka bisa mengerti tentang Tuhan. Pengetahuannya itu bertumbuh kembali. Yang sebelumnya error, yang karena jatuh dalam dosa menjadi gila dan tidak percaya Tuhan, Tuhan datang. Makanya zaman Abraham saja sebelum Tuhan datang panggil Abraham, waktu itu masih Abraham, bapaknya juga Terah itu menyembah berhala, menjadi error, menjadi sesat. Karena pengetahuannya itu rusak total. Yang dalam bahasa pengajaran Calvin dikatakan total corruption. Nature-nya total. Dia punya sifat, pengetahuan, akal budinya semua itu jadi rusak. Bersama dengan akal budi, kebenarannya juga tidak ada lagi. Bersama dengan akal budi, pengetahuan dan kebenaran, kesuciannya tidak ada. Semua menjadi rusak. Makanya Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Maka Tuhan Yesus datang sebagai nabi. Dia datang juga sebagai imam. Untuk apa dia datang sebagai imam? Supaya dia bisa mempersembahkan hidupnya di dalam kesucian yang harusnya Adam buat. Mempersembahkan hidupnya di dalam kesucian itu. Tapi Adam jatuh dalam dosa, kesuciannya juga hilang. Anak-anaknya juga hilang. Tidak ada kesucian. Maka Tuhan Yesus datang dan dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sampai mati di kayu salib. That's why he came as the priest to show his holiness. Bersama dengan datang sebagai imam, dia juga datang sebagai raja. Supaya datang sebagai raja dia bisa mengalahkan dosa dan dia bisa menunjukkan kebenarannya. Itulah sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, saudara kita yang mengikut Tuhan Yesus ini bersyukur karena oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita pun dikembalikan back to the real goal. Kembali kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kita harus memiliki pengetahuan yang benar, kebenaran dan kesucian. Makanya kita yang mengikut Kristus, namanya orang-orang Kristen, dipanggil juga untuk menjadi nabi, untuk mengajarkan pengetahuan kepada orang lain yang dapat dari Tuhan Yesus, dapat dari Roh Kudus, dapat dari firman Tuhan.
Kita setelah memahami, memiliki pengetahuan tentang Allah dan janjinya dan kebenarannya dan kesuciannya, penciptaannya, penebusannya, pengudusannya dan semuanya yang baik itu, kita harus mengajar kepada orang lain sebagai nabi. Itulah tentang pengetahuan yang harus disampaikan. Itulah image yang harus kita buktikan kepada orang lain dan share kepada orang lain bahwa kita adalah image of God. Kita adalah gambar Allah. Bukan saja dalam pengetahuan, tetapi kita juga di dalam pekerjaan Roh Kudus dan firman, kita dapat menunjukkan diri kita sebagai imam, yaitu di dalam kekudusan hidup. Sebagaimana Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya dan sampai mati di kayu salib, kita juga dipanggil untuk memikul salib dan menunjukkan kehidupan kekudusan, sehingga seperti dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 bahkan ayat 2. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah sepanjang hidup kita. Kita dipanggil untuk demikian, bagaikan imam yang mempersembahkan korban setiap saat. Maka segala sesuatu yang kita miliki, kita dipanggil untuk mempersembahkan itu, untuk menunjukkan bahwa kita adalah the image and likeness of God. Itu adalah tunjuk kita punya gambar dan rupa Allah. Bukan saja dalam pengetahuan sebagai nabi, tapi juga di dalam kekudusan sebagai imam. Bersama dengan itu, sebagaimana Tuhan Yesus adalah raja, ada imam, adalah nabi. Tentu juga sebagai raja, Tuhan Yesus adalah raja. Kita juga dipanggil menjadi raja. Raja itu apa? Raja atas dosa. Dosa tidak kuasai kita. Tapi kita melawan dosa. Dan kita mengatur seluruh bumi ini. Tanggung jawab kita untuk mengatur ciptaan Tuhan sebagai raja. Dan nanti di surga juga akan begitu. Itulah tujuan utama Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. So that's the point of God in creating man in his image and likeness. So that we can live in holiness, in the righteousness, and in the knowledge of God. Tujuan Tuhan supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, kekudusan, dan di dalam pengetahuan Allah. Di dalam supaya kita bisa memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah saudara arti diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. That is the meaning of in creating in the image and likeness of God. Saudara, itu berbicara tentang jiwa. Tatkala jiwa kita yang memiliki pengetahuan surgawi, memiliki kehidupan kekudusan surgawi, kebenaran surgawi, jiwa kita itu akan mengatur tubuh kita. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, untuk bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Mind kita, soul kita, jiwa kita, roh kita, akal budi kita itu harus dibaharui dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Supaya kita bisa menunjukkan image of God itu. Kita bisa menunjukkan the likeness of God itu. Kita bisa menunjukkan gambar dan rupa Allah itu hanya kalau kita punya mind, soul itu dirubah. Dan mind atau jiwa kita itu hanya bisa dirubah. Roh kita hanya bisa dirubah. Akal budi kita hanya bisa dirubah. Itu dengan pekerjaan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Maka saudara, kita butuh firman Tuhan. Maka Tuhan kasih kita firman-Nya. Tuhan kasih kita Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Kita butuh itu supaya kita bisa hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Kita butuh Roh Kudus, maka Tuhan kasih juga kita Roh Kudus supaya Roh Kudus boleh berdiam dalam hati kita, berdiam dalam jiwa kita, berdiam dalam akal budi kita, berdiam dalam mind kita,
agar supaya kita bisa menunjukkan hidup kita sebagai gambar dan rupa Allah. Sama seperti yang Tuhan mau Adam dan Hawa hidup, supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. So God, it's so great in His wisdom. Even though man fell into sin, He still provide the word of God. And even our Lord Jesus Christ, as God Himself, come and show and explain and taught about the word of God. So we can have the great knowledge. And He come as well to provide everything that we need, so that we can show to people as the image and likeness of God. At the same time, He also gave us the Holy Spirit, so that the Holy Spirit can dwell in our heart, in our lives. So then, we can be organized, directed, helped, taught by the Holy Spirit and the Word of God, that we can show that we are the image of God. Saudara, kita adalah gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan kita hanya bisa menjadi gambar rupa Allah di dalam Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Di bawah bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita boleh hidup sebagai gambar dan rupa Allah, menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup sebagaimana Adam harusnya hidup. Kita hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Dan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara, di mana saja saudara dan saya berada, ingatlah, kita adalah gambar dan rupa Allah. We are the image and likeness of God. Let us organize our life, our activities, our thinking, our feeling, our knowledge, our mind, our action as the image of God, showing that that is our identity. Marilah saudara kita tunjuk identitas surgawi kita sebagai anak Adam, yang telah dibaharui dan diciptakan baru dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki pengetahuan surgawi, memiliki kebenaran surgawi, memiliki kekudusan surgawi di dalam Tuhan Yesus dan dalam pekerjaan Roh Kudus. Kita tunjukkan ke dunia bahwa kita adalah beda. Kita adalah anak-anak surgawi yang di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah gambar Bapa. Kita adalah rupa Bapa. Maka biarlah seluruh kehidupan kita, seluruh action dan pikiran dan jiwa dan akal budi dan kekuatan itu kita pakai untuk hormatan kemuliaan Tuhan, untuk relasi yang intim dan indah dalam melayani Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Tidak lain, menunjukkan the image of God, menunjukkan the likeness of God, menunjukkan rupa Allah, menunjukkan gambar Allah. Amin.